Halo Sobat Museum, lama tak berjumpa nih sama tidak lain dan tidak bukan Omus. Iya, di kesempatan kali ini Omus ada yang spesial. Apa yang spesial? Oh, bukan telur yang dua, itu namanya nasi goreng sama mie goreng. Tapi yang spesial kali ini adalah Omus akan ngajakin Sobat Museum di seluruh Indonesia untuk keliling-keliling museum yang ada di kawasan Taman Mini. Penasaran kan? Ada museum apa aja di Taman Mini? Udah deh, mending langsung ikut Omus aja ya. Kita keliling museum di Taman Mini. Yuk! Sobat Museum, sekarang kita udah di dalam Taman Mini nih. Tadi udah dilihat kan dari Omus di depan terus ke dalam. Nah, kalau Sobat Museum mau ke dalam sini, nanti akan diarahkan untuk scan barcode Peduli Lindungi, gunanya untuk tracing. Nah, disarankan juga untuk membeli tiketnya via online kayak Omus tadi. Jadi Omus nggak perlu ngeluarin duit lagi tunai. Jadi tinggal scan masuk. Dan jangan lupa prokesnya dijaga. Nah, Omus masih bersama si Nitra akan lanjut keliling menuju museum-museum. Penasaran kan? Ayo kita ikutin aja langsung, kita jalan ke dalam. Sobat Museum, sekarang kita udah di Museum Indonesia. Nah, Museum Indonesia menyimpan koleksi etnografi kebudayaan Indonesia. Kalau Sobat Museum melihat bangunan Museum Indonesia, bangunan Museum Indonesia itu merupakan filosofi dari Trihita Karana yang berarti 3 unsur penyebab kesejahteraan. Yuk kita lanjut ke museum selanjutnya. Sobat Museum, sekarang Omus dan Nitra ada di Museum Penerangan. Nah, kalau Sobat Museum melihat bangunan yang ada di belakang Omus, Museum Penerangan itu memiliki gaya arsitektur yang modern dengan bentuk yang unik dan sangat nasionalis. Koleksi dari Museum Penerangan dimulai dari era sebelum ada komputerisasi dan internet sampai masa kini. Nah, kalau Omus punya Nitra, Museum Penerangan juga punya dong, namanya CEPEN. Nah, itu tadi sekilas tentang Museum Penerangan. Sekarang kita lanjut ke museum selanjutnya. Sobat Museum, nah sekarang kita ada di Museum Pemadam Kebakaran. Awal mulanya gagasan didirikannya Museum Pemadam Kebakaran berawal dari peringatan hari ulang tahun ke-96 Dinas Penanggulangan Kebakaran di Jakarta. Selain menyampaikan dan menampilkan benda-benda bersejarah pemadam kebakaran, Museum Damkar juga berfungsi mensosialisasikan apa dan bagaimana bahaya kebakaran. Nah, penasaran kan? Makanya Sobat Museum, ayo main ke Museum Pemadam Kebakaran. Kita habis ini mau ke museum mana lagi? Yuk kita ke destinasi museum selanjutnya. Sobat Museum, nah kita udah sampai di museum selanjutnya nih. Pada kali ini Omus sama Nitra ada di Museum Migas atau Graha Widya Patra, disingkat jadi Gawitra. Nah, konsep bangunan Museum Migas ini terinspirasi dari pemikiran bahwa pencarian minyak tidak hanya ada di daratan, tapi juga bisa di lautan. Oleh karenanya, bentuk bangunan berbentuk seperti anjungan di laut. Nah, untuk koleksinya sendiri Museum Migas itu terdapat banyak sekali. Ada foto-foto, replika, dan bahkan ada koleksi-koleksi asli dari perminyakan di Indonesia. Namun sayangnya saat ini Museum Migas sedang dalam tahap renovasi, jadi Omus nggak bisa masuk ke dalam. Sobat Museum juga harus bersabar. Oke, itulah Museum Migas. Penasaran kan dengan museum selanjutnya? Yuk kita ke destinasi selanjutnya.
Sobat Museum. Nah, sekarang kita udah di Pusat Peragaan Iptek atau yang biasa disebut dengan PP Iptek. Nah, awal mula gagasan didirikannya PP Iptek itu bermula dari Bapak Profesor B.J. Habibie ketika beliau menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1984. PP Iptek menjadi salah satu destinasi favorit para sobat museum karena di dalamnya sobat museum dapat berinteraksi langsung dengan peragaan yang ada, baik alat peraga dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, udah lihat kan tadi PP Iptek seperti apa sobat museum? Penasaran juga dong abis ini Omus mau kemana lagi? Yuk kita lanjut ke museum selanjutnya. Sobat museum, kita udah di museum selanjutnya nih. Gak perlu berjalan jauh dari museum sebelumnya, kita berada di Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, Museum Listrik dan Energi Baru ini merupakan salah satu museum bertema sains dan teknologi yang menyajikan koleksi peraga ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan. Jadi, sobat museum tidak cuma melihat koleksinya saja, tapi bisa langsung berinteraksi dengan alat peraga yang ada. Seru kan museumnya? Ayo langsung kunjungi aja ke Museum Listrik dan Energi Baru. Penasaran kan? Abis ini Omus mau kemana? Yuk! Ikut Omus ke museum selanjutnya. Nah, sobat museum, kita udah sampai nih di museum yang lainnya. Nah, pada kali ini Omus ada di Museum Hakka Indonesia. Nah, Museum Hakka itu berada di dalam kawasan Taman Budaya Tionghoa. Lokasinya ada di dalam taman mini tentunya. Nah, Museum Hakka itu menyimpan berbagai macam koleksi barang budaya Hakka. Penasaran bukan? Dilihat dari bangunannya aja pasti udah penasaran sobat museum mau masuk ke dalam. Yuk langsung ke Museum Hakka Indonesia. Nah, penasaran juga kan tapi? Abis ini Omus mau kemana? Kalau penasaran, ikuti Omus ke museum selanjutnya. Sobat museum. Nah, tidak jauh dari museum yang sebelumnya, kita ada di Museum Cheng Ho. Nah, kenapa tidak jauh? Karena memang bersebelahan Museum Cheng Ho. Museum Cheng Ho itu berisikan koleksi mengenai gambaran tonggak-tonggak kedatangan budaya Tionghoa di Indonesia. Selain itu, di dalamnya banyak sekali gambar-gambar tentang budaya peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia juga. Nah, setelah itu, Omus mau kemana lagi? Ayo, tetap ikuti Omus dalam rangka Hari Museum Indonesia. Yuk, sobat museum! Sobat museum, nah kita udah ada di museum yang lainnya lagi. Pada kali ini Omus ada di Museum Prangko Indonesia. Nah, Museum Prangko ini secara arsitekturnya merupakan ciri khas bangunan Jawa dan Bali. Seperti namanya, Museum Prangko berisikan koleksi mengenai perangko dan filateli di Indonesia. Museum ini cocok banget nih buat sobat museum yang hobi filateli atau perangko. Nah, penasaran kan ada apa aja di dalam Museum Prangko? Makanya datang ke sini sobat museum. Oke, habis ini Omus mau kemana lagi? Ikuti Omus dan Mitra. Yuk. Sobat museum, setelah dari Museum Prangko, langsung kita ke sebelahnya. Nggak perlu jauh-jauh. Kita ada di mana? Bisa lihat dong di belakang Omus ada apa? Betul, kita ada di Museum Komodo. Nah, Museum Komodo atau yang lebih jelasnya Museum Fauna Indonesia Komodo atau biasa disebut dengan MFIK merupakan museum yang pertama kali dibangun di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1978. Museum Komodo memiliki arsitektur berbentuk replika biawak raksasa asli Indonesia. Ada yang tahu apa itu? Yaitu Komodo. Nah, di dalamnya berisikan koleksi-koleksi hewan asli Indonesia yang tersimpan dalam bentuk awetan. Tapi jangan sedih, kalau sobat museum kesini nggak cuma ada awetannya aja. Sobat museum bisa berinteraksi dengan reptilia yang masih hidup di dalamnya, karena ada taman reptilia yang bisa disentuh-sentuh oleh para sobat museum. Penasaran di dalamnya kan? Langsung ke
Museum Komodo. Setelah ini Omus mau kemana? Ada yang tahu nggak? Ayo kita ikutin Omus. Kita ke museum selanjutnya. Wah, sobat museum. Sekarang kita nggak jauh-jauh lagi nih dari Museum Komodo. Karena Museum Komodo ada di depan kita. Sekarang kita ada di Museum Timor Timur. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih sobat museum Timur Timur itu di mana? Ya tadi, seberang Museum Komodo. Jadi Museum Timur Timur itu merupakan museum yang sebelumnya itu Anjungan. Jadi pada saat mereka lepas dari Indonesia, barulah mereka menjadi Museum Timur Timur. Untuk koleksinya sendiri, Museum Timur Timur terdapat koleksi etnografi budayaan daerah Timur Timur yang terdahulu. Nah, tapi sayangnya untuk saat ini sobat museum belum bisa untuk mengunjungi ke sini karena masih dalam tahap renovasi. Kamu juga nggak bisa masuk ke dalam. Jadi deh kalau gitu, sekarang kita ke museum selanjutnya aja. Sobat museum pasti penasaran kan? Yuk, ikutin Omus. Wah, sobat museum, sekarang kita berada di mana? Ada yang tahu? Lihat aja di belakang Omus. Ya, bercanda-bercanda. Nah, sekarang Omus sama Nitra ada di Museum Transportasi. Ada yang tahu nggak kira-kira di dalam Museum Transportasi ada apa aja? Ayo, apa ayo? Nah, di Museum Transportasi ini berisikan koleksi alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Nah, koleksi transportasinya apa aja? Macam-macam sobat museum. Ada yang berupa miniatur, tapi jangan sedih, ada juga yang asli loh, seperti kereta dan pesawat di belakang Omus. Penasaran kan kayak gimana koleksinya? Datang aja ke Museum Transportasi. Habis ini Omus mau kemana lagi? Ikutin aja Omus. Wah, sobat museum, ayo ada yang bisa tebak Omus ada di mana? Di Benteng. Bukan, Omus nggak ada di Benteng. Omus lagi ada di Museum Keprajuritan Indonesia. Nah, memang secara arsitektur Museum Keprajuritan itu serupa seperti benteng, sobat museum. Indah bukan? Nah, koleksi-koleksi yang ditampilkannya pun berupa diorama fragmen patung yang menggambarkan perlawanan pejuang Indonesia di masa lalu. Kalau ingin ngelihat gimana perjuangannya, lihat ke dalam aja. Ayo semua ke sini sobat museum. Penasaran juga kan? Museum selanjutnya museum apa? Yuk kita ikut lagi sama Omus dan Nitra. Halo sobat museum. Nah, tadi udah lihat kan museum apa? Sekarang kita ke museum yang lainnya. Bisa lihat di belakang Omus ada apa? Pasti yang udah nonton episode Omus Tamin episode pertama udah tahu nih sobat museum Omus ada di mana. Nah, kita ada di Museum Pusaka. Jadi Museum Pusaka itu memiliki arsitektur berbentuk 5/5 dengan sebuah patung keris di atasnya. Untuk koleksinya sendiri Museum Pusaka terdapat jenis-jenis pusaka yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, baik keris, tombak, dan sebagainya. Penasaran kan? Setelah ini Omus mau kemana lagi? Yuk kita ikut. Halo sobat museum. Nah, ini lokasi museumnya nggak jauh dari museum yang sebelumnya, masih sebelahan sama Museum Pusaka. Tapi pasti sobat museum masih asing nih sama museum yang ada di belakang Omus. Ini namanya Museum Batik Indonesia. Museum Batik ini merupakan museum yang paling muda di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Karena memang belum diresmikan dan belum dibuka secara umum. Jadi sobat museum sama Omus belum bisa nih masuk ke dalam. Tapi jangan sedih. Museum Batik ini sudah ada kegiatan-kegiatannya melalui virtual. Seperti apa saja kegiatannya, bisa cek langsung di sosial medianya. Nantinya koleksi Museum Batik isinya berupa batik-batik yang ada di Nusantara. Habis itu mau kemana lagi ya Omus ya? Kalau kalian penasaran, ikuti aja perjalanan Omus dan Nitra. Wah, Omus kaget. Sungguh terkejut melihat kumbang besar sekali.
Ya, sobat museum, pasti bisa nebak dong sekarang Omus ada di mana? Museum Serangga Taman Mini. Nah, Museum Serangga ini lokasinya berada di antara Dunia Air Tawar dan Museum Batik Indonesia. Nah, untuk koleksinya sendiri di Museum Serangga ini terdapat berbagai macam serangga-serangga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, bukan hanya koleksi-koleksi yang sudah mati saja serangganya atau awetan, tapi sobat museum bisa melihat koleksi serangga yang masih hidup ada di dunia serangga. Nah, setelah ini Omus mau kemana? Ikuti terus Omus dan Nitra. Loh, sobat museum, tahu nggak Omus ada di mana? Pasti yang udah nonton Omus Tamin episode kedua tahu nih Omus ada di mana. Nih, Omus ada di Museum Asmat Taman Mini. Nah, kalau sobat museum lihat, Museum Asmat itu bentuk bangunannya merupakan arsitektur yang mengadopsi dari model rumah Kariwari untuk mewakili budaya Papua. Sedangkan koleksinya sendiri untuk Museum Asmat berupa koleksi etnografi karya suku Asmat. Dan setiap ruang di dalamnya memiliki tema-tema tersendiri. Ya, itulah sekilas tentang Museum Asmat. Yuk, ikutin Omus ke museum selanjutnya. Sobat museum, nah sekarang Omus ada di depan Museum Telekomunikasi. Nah, Museum Telekomunikasi itu diresmikan pada tanggal 20 April 1992. Untuk segi arsitektur Museum Telekomunikasi bisa dilihat nih sobat museum, bentuknya menyerupai gong yang bulat. Dan untuk koleksi-koleksinya, Museum Telekomunikasi itu menyimpan koleksi telekomunikasi dari masa ke masa. Kalau ada yang mau lihat sejarahnya juga bisa di dalam sobat museum. Nah, sobat museum, di depan Museum Telekomunikasi juga bisa dilihat ada patung Gajah Mada yang sangat besar. Tapi sayang sekali nih sobat museum dan Omus belum bisa masuk ke dalam. Kenapa? Bisa dibaca, Museum Telekomunikasi dalam tahap renovasi. Kalau begitu, kita langsung aja yuk ke museum selanjutnya. Yuk, ikut Omus. Sobat museum, ketemu lagi nih. Kalau sekarang Omus ada di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Lokasinya paling mudah dicari karena dia lokasi ada di depan Taman Mini. Nah, sobat museum, secara arsitektur Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini mengambil model tradisional dengan sentuhan modern berbentuk bujur sangkar dan atap tumpang limasan. Sedangkan untuk koleksinya di dalam, mereka menampilkan khazanah Al-Quran dan warisan seni budaya di Nusantara yang bernafaskan Islam. Di sini sobat museum bisa melihat koleksi mushaf di Indonesia. Makanya kalau penasaran yang ada di dalam apa aja, langsung aja datang ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Yuk kita ke museum selanjutnya sobat museum. Sobat museum, kenapa ya kalau di sini tuh Omus rasanya sehat, segar dan bugar ya? Oh iya, Omus kan kali ini ada di museum olahraga, pantesan aja rasanya badan Omus enak banget. Nah sobat museum, museum olahraga itu memiliki bentuk bangunan dengan arsitektur menyerupai bola sepak. Itu menandakan bahwa sepak bola itu merupakan salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Nah, museum olahraga juga menyimpan berbagai barang-barang pemberian dari atlet dan olahragawan Indonesia, dan tentunya berprestasi. Jadinya sangat menarik untuk dikunjungi. Dalam museum olahraga, sobat museum juga dapat beraktivitas di luar museum olahraga. Karena museum olahraga memiliki fasilitas-fasilitas untuk kita berolahraga seperti basket, tenis, dan sebagainya. Nah, sobat museum, itu museum olahraga. Tapi sobat museum, rasa-rasanya kalau Omus dan sobat museum berkeliling
seluruh museum Taman Mini selama 1 hari kayak nggak bisa ya? Bukan nggak bisa sih, cuma sepertinya tuh waktunya kurang. Gimana ya kira-kira ya? Apa kita ke dalam aja, kita coba tanya orang yang tahu gimana caranya keliling museum-museum Taman Mini tapi dalam waktu yang singkat. Oke, yuk ikutin Om Mus aja, kita ke dalam. Kebetulan nih ada Bu En. Apa kabar, Bu? Baik, Om Mus. Apa kabar juga? Baik, udah lama banget nih Om Mus nggak ketemu Bu En. Aduh, iya. Nah, Sobat Museum, kebetulan nih ada Bu En nih. Barangkali dia nanti tahu bisa menjawab pertanyaan Sobat Museum. Nah, Bu En ini merupakan Kepala Museum Olahraga. Dan pada tahun ini didapuk sebagai Ketua Gebiar Pesona Museum Nusantara tahun 2021 atau yang biasa disebut dengan GPMN. Nah, Bu En, jadi tadi Sobat Museum banyak yang bertanya-tanya nih. Mereka kebingungan pengen berkunjung keliling seluruh museum Taman Mini, tapi dalam waktu 1 hari bisa nggak ya, Bu? Bisa tentunya, Om Mus. Saya juga selaku Ketua GPMN 2021 mengajak Sobat Museum untuk datang ke Taman Mini Indonesia pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2021. Di sana akan ada kegiatan, begitu Om Mus? Oh gitu. Tapi kalau misalkan Sobat Museum waktunya terbatas, Bu, tetap ke situ juga apa bisa, Bu? Bisa sekali Om Mus, karena nantinya kita akan ada kegiatan pameran. Nah, jadi Sobat Museum yang waktunya terbatas bisa melihat koleksi-koleksi terpilih dari museum-museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Begitu Om Mus? Oh begitu. Tapi selain pameran ada kegiatan apa lagi ya, Bu ya? Oh, banyak sekali Om Mus ya. Seperti kegiatan-kegiatan podcast, webinar, talk show, dan program-program publik lainnya dari museum-museum Taman Mini Indonesia Indah yang mengikuti pameran kali ini. Begitu Om Mus. Oh gitu, menarik banget berarti ya, Bu ya. Kalau gitu nanti Om Mus akan ajak nih seluruh Sobat Museum untuk datang ke situ. Nah, tapi mungkin Bu En ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Museum seluruh Indonesia? Silakan, Bu. Baik, Om Mus. Bagi Sobat Museum yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh DKI Jakarta, kunjungi dan datang ke Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2021, tempatnya di Sasono Adiguno. Jangan lupa catat tanggalnya, karena ada program-program menarik bagi Sobat Museum yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya kita pun melaksanakan dengan prokes. Bagi Sobat Museum yang datang ke sini pasti aman. Kunjungi ke museum di Taman Mini Indonesia Indah. Tuh Sobat Museum, dicatat tanggal mainnya jangan lupa. Yang jelas prokesnya sudah terjamin ya, Bu? Siap. Sudah. Kalau gitu kunjungi GPMN tahun 2021 tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober tahun 2001. Salam Museum, Museum di hatiku.